Ya, baik. Jadi yang berikutnya adalah norma kesopanan, ya, seperti meludah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kiri. Nah, itu kan berarti tidak sopan. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya norma kebiasaan. Nah, lain dengan kesopanan. Kalau norma kebiasaan ini, eh, contohnya adalah membawa oleh-oleh kalau pulang. Itu norma kebiasaan. Kalau Anda menjenguk orang sakit, biasanya orang bawa makanan. Itu kebiasaan. Sebenarnya nggak begitu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini norma kebiasaan. Bersalaman ketika bertemu orang, itu juga norma kebiasaan. Kemudian norma hukum. Ya. Nah, bedanya dengan norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga tertentu, misalkan pemerintah, sehingga dapat dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku. Ya. Jadi kalau melanggar lalu lintas tidak memakai helm, bisa dihukum. Nah, itu adalah norma hukum. Kemudian yang terakhir adalah yang namanya adat istiadat atau custom. Apa itu custom? Kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan berintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Contoh, misalkan, kalau kawinan itu harus ada acara sungkem, harus ada acara digendong bapaknya, kayak gitu. Itu adalah adat istiadat. Ya, berarti tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal. Nah, ini adat istiadat. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa masyarakat itu bisa teratur kalau ada nilai sosial dan kalau ada norma sosial. Kalau tidak ada nilai sosial, semua dibebaskan, ya begitulah akibatnya. Ya, bebas-bebas saja, tidak ada nilai sosial, akan merugikan manusia sendiri. Apa dampaknya? Mencuri dibolehkan, menipu dibolehkan, ya akan rusak masyarakatnya. Ya. Eh, ini nilai sosial. Kemudian norma sosial kalau nggak ada juga begitu. Seks bebas. Akibatnya apa? AIDS di mana-mana. Gitu. Anak tidak jelas statusnya. Kenapa? Karena tidak ada pernikahan. Nah, itu kan akan menjadi kasihan gitu anaknya. Hukumnya tidak jelas. Kalau sekarang misalkan laki-laki dengan laki-laki, itu kan penularan penyakit yang paling cepat itu. Perempuan dengan perempuan. Itu kan bertentangan dengan norma sosial. Kalau mau sebebas-bebas itu dampaknya pasti ada. Contoh di Amerika Serikat, tingkat kejahatan tinggi. Kenapa? Karena semua jadi bebasin. Negara yang paling sering terjadi kejahatan per menit itu di Amerika Serikat. Dalam sekian waktu sekian jam saja itu sudah terjadi sekian ratus pemerkosaan. Kenapa? Bebas. Orang nggak pakai baju dibiarin aja. Ya. Di Prancis itu mulai dikritisi. Akhirnya kalau di dalam agama itu sudah jelas-jelas bahwa Anda harus menutup aurat gitu kan. Nah, kalau di Prancis apa akibatnya? Perempuan sembarangan pakai baju, laki-laki pada ngikutin. Sehingga tingkat pelecehan seksual tinggi di Prancis. Makanya sekarang Prancis melarang juga wanita menggunakan rok pendek. Nah, itu karena gitu. Karena apa? Karena akan kacau jadinya. Ya, pada saat tidak ada norma sosial. Ya. Jadi seperti itu. Jepang mengalami tingkat penurunan jumlah penduduk. Nggak ada yang akan meneruskan nanti di Jepang. Kenapa? Orang yang kagak ada mau kawin. Laki-laki dengan laki-laki, misalkan perempuan dengan perempuan. Akibatnya apa? Minus. Nggak ada yang mau ngurus. Yang ngejagain pintu tol kakek-kakek. Iya kan? Karena nggak ada orang. Yang maju itu Indonesia. Banyak anak. Lama-lama Hongkong juga habis nih orangnya. Yang berkuasa di sini bisa jadi orang luar. Kenapa? Orang Hongkong tidak mau beresiko. Dibebas-bebaskan saja. Seks bebas dan lain sebagainya. Akibatnya apa? AIDS di mana-mana. Itu kan dampak dari tidak adanya nilai sosial dan norma sosial. Nah, eh, kemudian ini norma sosial ya. Nah, itu dampaknya. Kemudian sekarang apa yang disebut dengan tindakan sosial?
Ada yang namanya tindakan sosial, kemudian ada yang namanya interaksi sosial. Nah, baik. Interaksi sosial ada 4 tipe. Interaksi itu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana satu orang bersikap terhadap orang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Ada 4 tipe utama tindakan sosial yang dilakukan manusia, itu tindakan sosial instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan sosial tradisional, dan tindakan efektif. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu interaksi sosial? Hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan perorangan, apakah hubungan satu orang dengan satu kelompok, ataukah kelompok dengan orang, atau kelompok dengan kelompok. Gitu kan? Nah, itu namanya interaksi. Jadi dia berinteraksi. Anda ngobrol sama Nita, itu namanya interaksi. Bisa jadi satu kelompok organisasi A berhubungan dengan organisasi B. Bisa jadi satu negara A berhubungan dengan negara B. Itu namanya interaksi. Faktor-faktor yang dalam interaksi sosial adalah sebagai berikut. Ada faktor imitasi. Imitasi itu orang bisa meniru. Bagaimana kamu bergaul dengan orang lain? Kan bisa jadi niru, ya nggak? Bisa juga sugesti, ya karena Anda disugesti sehingga Anda bisa juga faktor identifikasi, ingin tahu ini orang kayak gimana sih. Bisa juga faktor simpati, Anda berinteraksi dengan orang lain itu karena Anda simpati, Anda suka terhadap orang tersebut. Nah, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Syarat-syarat. Bagaimana syarat terjadinya interaksi sosial? Ada kontak, ada tanya jawab, ada komunikasi. Nah, itu syaratnya. Kemudian, nah di sini interaksi sosial itu ada faktor imitasi ya, jadi interaksi sosial. Nah, tadi ada tindakan sosial. Tindakan sosial itu bisa berupa instrumental, berorientasi nilai, tradisional, dan efektif. Nah, interaksi sosial ini memiliki beberapa faktor ya. Tadi ada faktor imitasi, meniru, ada faktor sugesti, disugesti. Apa ya? Diyakin-yakinkan, mensugesti. Wah, saya pasti jadi orang kaya. Saya pasti jadi orang kaya. Mau nggak mau kamu bergaul dengan orang-orang pengusaha misalkan. Nah, itu kan disugesti. Kayak motivator MLM. Itu kan disugesti. Wah, kamu akan jadi kaya, kamu akan dapat mobil BMW gitu. Kamu harus bergaul, itu kan namanya disugesti. Kamu bisa bertindak seperti itu karena kamu disugesti, diyakin-yakinkan apa ya, dikondisikan. Kemudian kamu identifikasi. Kamu berhubungan dengan seseorang lewat Facebook karena ada juga keinginan untuk tahu, ini orang siapa sih? Latar belakangnya apa sih? Pekerjaannya apa? Gajinya berapa? Dia serius nggak sih? Itu namanya identifikasi. Kemudian simpati. Ya, bisa jadi kamu syarat-syaratnya itu harus ada kontak. Kontak sekarang tidak perlu langsung ya, bisa lewat video, ada komunikasi. Nah, apa saja bentuk interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu ada dua. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Nah, interaksi sosial itu ada yang sifatnya asosiatif. Asosiatif itu berarti adanya kerjasama. Ya, Anda bekerja sama mengerjakan tugas, gitu kan? Ada juga disosiatif, bertengkar. Nah, itu juga interaksi. Jadi interaksi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, contoh interaksi sosial asosiatif, pertama kerjasama. Yang kedua, mengakomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Yang keempat, simpati. Berarti sesuatu yang sifatnya positif. Nah, saya jelaskan di sini. Jadi asosiatif bersifat positif atau mendukung atau saling membutuhkan. Nah, di sini ada yang namanya kerjasama atau cooperation. Anda bekerja sama mengerjakan tugas, Anda bekerja sama dengan keluarga membangun rumah, itu namanya interaksi sosial asosiatif. Ya, asosiatif itu yang baik. Apalagi contohnya? Oh ya, tadi kerjasama. Nah, kebalikannya adalah disosiatif. Kalau kerjasama berarti ini berantem. Apa saja itu contoh disosiatif?
contoh disosiatif yang pertama adalah persaingan, kompetisi. Anda bersaing, saling menjatuhkan, ya. Ada dua pihak saling berlomba berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan. Kemudian apalagi contohnya? Persaingan. Nah, kemudian proses apa saja tadi? Persaingan. Saya jelaskan. Nah, jadi Nah, jadi yang asosiatif itu kerjasama, akomodasi, itu mengakomodir, memberikan sarana. Contoh, misalkan, saya ingin menjodohkan si A dengan si B, berarti saya mengakomodasi. Oke. Kemudian mengasimilasi, berupaya untuk menyesuaikan diri. Ya, kalau Anda numpang di rumah majikan, berarti Anda berupaya untuk berasimilasi. Itu adalah proses asosiatif, proses positif. Kemudian simpati, ya Anda suka dengan bintang film, gitu kan? Berarti kan itu proses positif. Nah, kalau disosiatif itu yang ada 4. Yang pertama persaingan, kemudian kontravensi bertengkar, ya. Kemudian pertikaian, kemudian konflik. Nah, kontravensi itu maksudnya belum bertengkar, ya, jadi kayak apa ya, ada pro ada kontra. Oh, saya pendukung partai A, gitu, berarti ya, saya pro partai A. Oh, saya pendukung partai B. Oh, saya pro partai B. Itu namanya kontravensi. Kemudian ada pertikaian, ya ini bertikai. Kemudian ada konflik itu berantem. Nah, ini proses disosiatif. Nah, sebenarnya kegiatan tadi, ya, jadi orang akan berupaya untuk mencari orang yang sesuai dengan apa yang dia suka. Orang akan berkumpul, makanya kalau ke Victoria Park kan ada kumpulan lesbi, gitu kan, ada kumpulan majelis taklim, ada kumpulan apa lagi, kuda lumping, gitu kan. Kenapa? Orang akan mencari kelompok atau orang sekelompok masyarakat yang sesuai dengan yang dia suka, maka akan terjadilah kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok kalau dilegalkan, didaftarkan secara hukum, maka akan jadilah lembaga atau organisasi ya seperti NU dan lain sebagainya. Nah, ternyata kelompok-kelompok ini akan mempengaruhi dinamika, akan memberikan perubahan kepada seseorang. Makanya kalau Anda bergaul dengan majelis taklim, maka Anda akan jadi sholatnya rajin misalkan. Kalau Anda bergaul dengan kelompok suka kuda lumping, maka Anda akan jadi suka kesurupan misalkan. Nah, ini kan akan mempengaruhi dinamika dan perubahan sosial. Ya, makanya cari kelompok yang benar. Ya, jangan cari kelompok yang salah. Nah, jadi dampaknya itu seperti itu. Kenapa orang berkelompok? Karena ada keinginan orang untuk asosiatif dan disosiatif. Karena itu kebutuhan. Ya, karena itu kebutuhan manusia untuk melakukan proses asosiatif dan disosiatif. Nah, kemudian tadi saya menyinggung ada yang disebut dengan tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan di luar akal manusia. Ya, yang pokoknya di luar akal lah. Kok bisa ya orang memotong-motong badan orang, dimutilasi? Nah, itu kan tindakan yang berada di luar akal manusia. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Nah, ini jadi proses ya, ada proses. Nah, jadi bab kita ini berkembang. Nah, kemudian ada yang namanya norma sosial, ada yang namanya nilai sosial. Maka, norma sosial dan nilai sosial itu butuh suatu proses yang disebut dengan proses sosialisasi. Contoh, kamu tahu dari mana kalau mencuri itu salah?
dari orang tuamu kan?